Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Math is Fun. Video sebelumnya kita membahas mengenai aturan sinus. Nah, pada video kali ini kita akan membahas aturan kosinus. Sebelumnya ada permasalahan mengenai bagaimana cara mencari panjang sisi atau sudut suatu segitiga jika yang diketahuinya adalah ini. Sisi, sudut, sisi. Jadi dua sisi yang mengapit satu sudut ini, ya. Nah, penyelesaiannya yaitu menggunakan aturan kosinus, di mana rumusnya adalah seperti ini. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2BC cos A. Jadi yang ditanyakan adalah sisi A, kemudian diketahuinya adalah sisi B, sisi C, dan sudut A. Jadi di sini posisinya sudut A diapit oleh sisi B dan C. Ya. Nah, kalau ditanyakannya adalah sisi A. Kemudian bagaimana kalau yang ditanyakannya sisi B? Berarti kita lihat saja pola dari rumus yang pertama ini. B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2AC ya, cos B. Kalau sisi yang ditanyakannya adalah B, maka sudut yang harus diketahui adalah sudut B. Dengan cara yang sama, ini adalah rumus kalau mencari sisi C. Ya. Ini adalah aturan kosinus. Kemudian dari rumus yang pertama ini, aturan kosinus ini, kita bisa turunkan rumus baru. Misalkan di sini, rumus yang pertama A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2BC cos A. Kemudian min 2BC cos A pindah ruas ke kiri, sehingga menjadi seperti ini. Kemudian A kuadrat pindah ruas ke kanan, sehingga menjadi dikurang A kuadrat. Sehingga cos A bisa kita cari dengan bantuan 2BC pindah ruas ke kanan menjadi per 2BC. Nah ini. Ini adalah rumus aturan kosinus jika yang ditanyakan adalah sudut. Ya. Jadi sudut A, jika yang diketahui adalah ketiga sisi segitiga tersebut. Jadi kalau ingin mencari sudut B, berarti cos B, tinggal lihat saja aturan atau pola dari rumus yang ini. Ya. Jadi cos B adalah rumusnya ini adalah cos C, rumusnya ini. Cos A berarti yang dikuranginya A kuadrat, kemudian B yang dikuranginya adalah B kuadrat, di sini C dikurang C kuadrat. Tuh ya, ini adalah rumus aturan kosinus yang kedua. Yang ini untuk mencari sisi, yang ini untuk mencari sudut. Jadi permasalahan awal yang tadi, bagaimana cara mencari sisi jika diketahui sisi, sudut, sisi seperti ini posisinya, maka kita gunakan rumus ini. Yaitu rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi 2AB cos C. Kemudian untuk rumus ini bisa kita hitung besar sudutnya dengan menggunakan rumus ini jika diketahui ketiga sisinya. Sisi, sisi, sisi. Contoh soal nomor 1. Pada segitiga ABC diketahui sudut CAB sama dengan 60 derajat, panjang sisi AC 12 cm, sisi AB 10 cm. Tentukan panjang BC, besar sudut ABC, dan sudut ACB. Misalkan ini segitiganya, kemudian panjang AC adalah 12, panjang AB adalah 10, ya. Kemudian sudut CAB, berarti sudut A di sini 60 derajat. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang BC. Nah, ini. Penamaan sisi dan sudut, ya. Sudut BAC itu sama saja, BAC sama dengan sudut A, sudut ABC sama dengan sudut B, sudut ACB sama dengan sudut C, kemudian penamaan sisi pada segitiga juga. Sisi BC itu sama saja dengan BC ini sama dengan sisi A di depan sudut A, ya. Kemudian sisi AC berarti ini adalah sisi B. Kemudian sisi AB itu adalah sisi C. Nah, itu penamaan sudutnya dan penamaan sisi pada segitiga. Kemudian berarti di sini yang diketahui sudut CAB itu adalah sisi A, yaitu 60 derajat. Kemudian AC itu sama saja dengan sisi B 12. Kemudian AB di sini adalah sisi C sama dengan 10. Yang ditanyakan adalah sisi BC, berarti sisi A, ya. Kita gunakan aturan kosinus yang mencari sisi A. Nah, ini rumusnya. Tinggal disubstitusikan ini ke sini. Jadi 12 kuadrat tambah 10 kuadrat dikurangi 2 kali 12 kali 10 kosinus 60 derajat, ya. 12 kuadrat 144, 10 kuadrat 100, 2 kali 12 kali 10, 240. Kosinus 60 adalah setengah. Kalikan dulu ini.
Ini jumlahkan menjadi 244, ini kalikan menjadi 120. Kemudian dikurangkan, didapat 124, nilai A kuadrat. Ya. Jadi A-nya adalah akar 124 atau disederhanakan menjadi 2 akar 31. Ini adalah panjang sisi A yang di sini atau BC. Ya. Kemudian yang ditanyakan adalah sudut ABC atau sudut B. Sudut B ini. Kita gunakan aturan kosinus ya, karena di sini kita sudah mengetahui panjang ketiga sisinya, mencari sudut B. Berarti gunakan aturan kosinus sudut B. Cos B sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurangi B kuadrat per 2 kali AC. Ya. Substitusikan, nah seperti ini disubstitusikan, sederhanakan. 2 akar 31 dikuadratkan jadi 124. Ini 10 kuadrat jadi 100. 12 kuadrat 144. Kemudian di bawah dikalikan 2 kali 2 kali 10, 40. Akar 31. Pembilang sederhanakan didapat seperti ini. Ya. Kemudian diperkecil 80 dibagi 40 adalah 2. Ini didapat 2 per akar 31. Kemudian kalikan dengan sekawan didapat ini. Ya. Hitung pakai kalkulator didapat 0,359. Ini nilai dari cos B. Berarti sudut B-nya tinggal gunakan saja kalkulator atau tabel, sehingga didapat sudut B-nya 69 derajat. Tinggal yang belum adalah sudut ACB, sudut C, ya. Karena kita tahu jumlah besar sudut segitiga adalah 180 derajat, berarti tinggal kita cari saja sudut satunya lagi, yaitu sudut C, ya. A-nya sudah, B-nya sudah, berarti tinggal sudut C, tinggal dikurangkan saja 180 derajat dikurangi 45, dikurangi 69 derajat. Hasilnya adalah 66 derajat. Kemudian nomor 2, pada segitiga PQR, diketahui sudut Q adalah 135 derajat, panjang sisi PQ 8 akar 2, sisi QR adalah 9 cm. Ya. Tentukan panjang sisi PR, besar sudut P, dan sudut R. Ya. Berarti apa yang sudah diketahui, sini kita gambarkan segitiganya seperti ini. Segitiga PQR. Ya, ini. Panjangnya di sini PQ 8 akar 2, QR 9, sudut Q 135 derajat. Mencari panjang PR. Berarti kita gunakan aturan kosinus ya. Sisi sudut sisi, berarti gunakan aturan kosinus. Hanya di sini kita buat rumusnya sesuai dengan penamaan segitiganya, ya. Di sini segitiganya adalah segitiga PQR, mencari sisi Q. Berarti rumusnya itu adalah Q kuadrat sama dengan P kuadrat tambah R kuadrat dikurangi 2PR cos Q. Dengan melihat rumus segitiga ABC sebelumnya, hanya mengganti huruf, ya. Nah, ini. Substitusikan apa yang sudah diketahui ini, masukkan ke sini atau substitusikan sehingga didapat seperti ini. Sederhanakan, ya. Kalikan sini, ini kuadratkan, 2 kali 9 kali 8, 144 akar 2. Kosinus 135, ingat, ini kosinus di kuadran 2. Hasilnya itu negatif, ya. Negatif setengah akar 2. Negatif kali negatif menjadi positif, ya. Jadi 81 ditambah 128 adalah 209. Ini dikalikan. Kalikan negatif kali negatif menjadi positif. Jadi ditambah 144. Jadi Q kuadrat hasilnya adalah 352. Jadi Q-nya adalah akar 352. Nah ini. Selanjutnya mencari besar sudut P. Gunakan aturan kosinus yang ditanyakannya sudut P. Sama, gunakan rumus dengan aturan kosinus segitiga ABC, tinggal ganti angka. Tinggal diganti hurufnya. ABC menjadi PQR, ya, nih. Substitusikan sehingga setelah disederhanakan hasilnya adalah seperti ini, ya. Kemudian kalikan dengan sekawan, didapat hasilnya seperti ini. Gunakan kalkulator untuk menghitung lebih cepat. Sini didapat hasilnya adalah 0,94. Kosinus P sama dengan 0,94, gunakan kalkulator atau tabel, sehingga didapat sudut P-nya adalah 20 derajat.
Nah, sekarang satu lagi, sudut R. Dua sudut sudah diketahui, 135 dan 20 derajat. Berarti satu sudut lagi, ya tinggal selisihnya dari 180 derajat. 180 derajat dikurangi 20, dikurangi 135 derajat. Hasilnya adalah 25 derajat. Nah, ini untuk latihan soal silahkan dikerjakan sendiri dengan melihat contoh-contoh soal yang sudah dibahas sebelumnya. Selamat mengerjakan, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.